Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Nama saya Nur Fitriana, merupakan dosen Departemen Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Saya memulai karir saya sebagai dosen di Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2019, dan sebagai dosen saya memiliki 3 tanggung jawab, yaitu melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Universitas Negeri Yogyakarta, saya tergabung ke dalam kelompok bidang keahlian Chemistry Education in Context, sehingga tujuan saya dalam mendalami bidang pendidikan kimia adalah untuk meningkatkan relevansi kehidupan siswa dengan konten kimia, sehingga dapat menanggulangi masalah yang ada di pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia dengan strategi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang contoh kegiatan pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan mode pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Mata kuliah Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi S1 Pendidikan Kimia. Mata kuliah ini muncul sebagai respon dari fakta bahwa kekuatan penelitian pendidikan kimia terletak pada instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Sehingga mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam praktik menggunakan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian pendidikan kimia yang memenuhi persyaratan instrumen yang baik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan etika akademik dalam mengembangkan instrumen penelitian pendidikan kimia, menunjukkan nilai kejujuran, dan bertanggung jawab dalam pengembangan instrumen penelitian pendidikan kimia sesuai dengan etika akademik, menganalisis konsep dan jenis instrumen, serta alternatifnya yang baik, serta prosedur pengembangannya dalam menghasilkan instrumen yang dapat diandalkan untuk pengambilan data penelitian pendidikan kimia, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berkaitan pemilihan dan prosedur pengembangan instrumen penelitian pendidikan kimia, mampu menggunakan software dengan teknik analisis yang tepat untuk mengembangkan instrumen penelitian pendidikan kimia yang valid dan reliable, serta mampu untuk menyajikan laporan proses dan hasil pengembangan instrumen penelitian pendidikan kimia secara tertulis. Untuk mencapai kemampuan tersebut, ruang lingkup mata kuliah ini mencakup yang pertama adalah pendahuluan, jenis dan bentuk instrumen penelitian pendidikan kimia, prosedur dalam pengembangan instrumen penelitian pendidikan kimia, kriteria instrumen yang baik, prosedur adopsi dan adaptasi dari instrumen penelitian pendidikan kimia, penyusunan instrumen skala atau angket, penyusunan instrumen tes, penyusunan lembar observasi dan rubrik, analisis hasil validitas konten, penyusunan pedoman wawancara, dan lembar validasi, konsep analisis faktor, praktik analisis validitas instrumen, dan reliabilitas instrumen menggunakan software. Nah, demikian adalah penjelasan tentang gambaran singkat mata kuliah Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia. Berikutnya adalah strategi pengajaran yang saya gunakan dengan strategi DIA dalam salah satu perkuliahan yang saya lakukan di mata kuliah ini. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Adapun saya menggunakan textbook, jurnal ilmiah, dan PowerPoint yang saya kembangkan sesuai dengan materi yang saya ampu. Kemudian di tahap interaction, saya melakukan interaksi kepada mahasiswa. Saya selalu mengencourage mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kimia. Misalnya di dalam kelas, saya akan meminta mahasiswa untuk mendiskusikan suatu kasus, kemudian menyelesaikannya secara kelompok. Kemudian nanti saya akan meminta mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian di tahap di luar kelas, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi dan Learning Management System, yaitu Bismart dari UNY, untuk memberikan feedback dari tugas yang mahasiswa kerjakan. Berikutnya adalah assessment, yaitu tentang bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa yang saya ampu. Di setiap perkuliahan yang saya ampu, saya selalu mendiskusikan kontrak kuliah yang disepakati dengan mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah tentang kriteria bagaimana saya menilai mahasiswa di suatu mata kuliah tertentu. Dan bobot penilaian ini saya gunakan sebagai acuan saya dalam memberikan nilai, sehingga harapannya mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mencapai nilai yang terbaik di mata kuliah ini. Berikut adalah contoh bobot penilaian yang saya gunakan di mata kuliah ini.
Berikutnya mari kita saksikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-14 di mata kuliah Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia, yaitu tentang praktik untuk menganalisis validitas instrumen menggunakan software. Selamat menyaksikan. Kita di pagi hari ini ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Baik, sebelum kita memulai kelas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang akan kita diskusikan hari ini akan memberikan manfaat ya. Berdoa disilakan. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman, bertemu lagi dengan kami ya di mata kuliah pengembangan instrumen penelitian pendidikan kimia. Dan agenda kita hari ini adalah untuk mencoba praktik tentang konfirmatori faktor analisis. Di pertemuan sebelumnya teman-teman masih ingat ya, Prof. Amri sudah menyampaikan tentang teori tentang faktor analisis. Masih ingat ada berapa jenis faktor analisis? Dan untuk agendanya nanti kita akan coba langsung praktik ya, praktik dan interpretasi dari validitas konvergen, ya, kemudian praktik dan interpretasi dari validitas konkuren, serta praktik dan interpretasi dari koefisien reliabilitas. Ya, untuk jenis validitas masih ingat ya? Dulu di awal-awal perkuliahan kami sudah menyampaikan bagian ini. Jadi kalau secara umum validitas itu dibedakan menjadi dua jenis, ada yang teoritik ya dan ada yang empiris. Kalau kemarin kita sudah diskusi tentang bagaimana cara untuk menganalisis hasil dari validitas teoritik, ya sekarang kita fokusnya adalah untuk menganalisis hasil dari validitas empiris. Dari mana kita mendapatkan data untuk validitas empiris? Kalau yang validitas teoritik kan kita dapatnya dari ahli, ya. Kalau yang empiris, masih ingat? Oke, dari uji coba lapangan, ya. Artinya kita menguji coba instrumen kita terlebih dahulu sebelum kita menggunakan instrumen tersebut untuk mengambil data penelitian. Sehingga uji cobanya itu di luar sampel penelitian, ya. Dan untuk idealnya, berapa jumlah sampel yang harus terlibat dalam validitas empiris? Berapa kali jumlah item? Idealnya secara teori 10 kali jumlah item. Ya, meskipun nanti ada salah satu syarat dari faktor analisis, namanya adalah asumsi KMO ya, tentang pencukupan sampel. Sebetulnya kalau kita sudah memenuhi syarat tersebut, kita boleh melanjutkan dengan faktor analisis ya, tetapi belum tentu hasilnya bagus. Nanti kita akan coba praktikan ya, kita akan coba praktikan data hasil pengujian validitas empiris yang hasilnya kurang bagus dan yang bagus ya, sebagai perbandingan. Oke, ada 45 ya, dan di sini sampel yang digunakan baru 262 ya. Sebetulnya kalau kita melihat secara teorinya saja sampel ini masih kurang banyak ya, tapi kita akan coba untuk langsung analisis. Nah, karena kita akan praktik secara CFA ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan menganalisisnya secara dua kali ya. Kita coba yang PSTE ya, kita coba yang PSTE. Untuk PSTE ini ada 27 item ya, mulai dari A1 sampai ke I3. Jadi tadi kan ada 9 indikator. Nah, setiap indikator ini ada 3 item ya. Nah, silakan teman-teman bisa masukkan datanya dulu ke dalam variabel ini. Misalnya kita sesuaikan dengan judulnya saja ya, judul setiap itemnya. Jadi namanya adalah A1, A2, A3 dan seterusnya ya, sampai I3. Silakan dikerjakan dulu. Sudah atau masih perlu waktu? Perlu waktu.
Sudah? Oke, kalau sudah kita akan langsung coba analisis ya. Baik, pastikan semua data sudah masuk ya. Tadi jumlahnya ada 262 jumlah siswanya, pastikan sudah 262. Dan jumlah variabelnya tadi ada 27 ya, 27 item. Jadi pastikan semuanya sudah terisi. Karena nanti kalau ada geser satu saja nanti hasilnya sudah pasti berbeda ya. Baik, kita coba analisis bersama-sama ya teman-teman untuk faktor analisis. Silakan dari SPSS teman-teman klik analyze ya. Klik analyze, kemudian pilih dimension reduction, kemudian pilih faktor. Saya ulangi, jadi silakan klik analyze, kemudian dimension reduction, kemudian pilih faktor. Ketemu? Iya. Oke, kalau sudah, silakan blok semua data ya yang ada di sebelah kiri. Silakan di checklist. Kemudian kita perlu untuk checklist anti-image ya. Nah, ini untuk memunculkan nilai anti-image correlation. Tujuannya untuk melihat syarat dari MSA ya atau kecukupan sampel. Jadi dua ini setelah di checklist silakan klik continue. Sudah yang ada yang tertinggal? Sudah keluar semua maksudnya? Oke. Ya, outputnya banyak ya. Kita coba baca satu-satu ya. Jadi kalau kita lihat kalau dari SPSS di outputnya yang pertama ada KMO dan uji Bartlett. Kemudian ada anti-image matrix ya. Ini untuk MSA tadi. Kemudian ada commonalities, kemudian ada total variance explained ya, dan ada component matrix. Ya ini kalau yang component matrix ini adalah output utama untuk faktor analisis yang nanti kita gunakan untuk menentukan validitas konvergen. Ya. Ya, kita lihat untuk prasyarat dari faktor analisisnya terlebih dahulu. Tadi ada dua ya, ada KMO dan uji Bartlett. KMO ini tujuannya untuk melihat apakah sampel kita itu sudah cukup atau belum untuk faktor analisis. Masih ingat tadi kriterianya minimal berapa untuk KMO? Oke, 0,5 ya. Sekarang kita lihat untuk nilai KMO MSA di sini nilainya adalah 0,89. Berarti kesimpulannya apa? Oke, berarti artinya sudah memenuhi kriteria kecukupan sampel. Artinya apa? Artinya kita bisa melanjutkan dengan faktor analisis. Ya. Baik, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari nilai uji Bartlett. Ya, tadi untuk rumusan hipotesisnya, untuk uji Bartlett itu kan ya sesuai dengan ya, jadi itu untuk faktor analisis. Baik, mungkin itu ya terkait dengan faktor analisis untuk praktik kita hari ini. Adakah yang ditanyakan? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Rima ya. Jadi mungkin kalau ketika kita sudah menganalisis dan membuat kisi-kisi sesuai dengan teori, misalnya tadi ada 9 indikator, ya kemudian ternyata hasil analisisnya kok lebih dari 9. Nah itu sangat mungkin juga, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata ada lebihan faktor yang kemudian terbentuk ya dalam faktor analisis, dan beruntungnya faktor yang 9 itu sudah terkonfirmasi, maka satu faktor ini adalah suatu novelty dalam penelitian, suatu kebaruan ya dalam penelitian, dan itu sangat bagus ya. Jadi silakan dicek item yang ada di faktor baru tersebut dan definisikan kira-kira faktor ini berkaitan dengan apa, ditarik kesimpulannya. Jadi ini akan menyumbang ke suatu kebaruan dalam penelitian, jadi akan sangat bagus.
ya Mbak Lima ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? OM di sini ada di sini sudah saya berikan keterangan ya, OM-nya adalah open mindedness. Jadi dimulainya dari OM 2. Karena apa? Karena OM satunya tidak valid ya, jadi sudah saya eliminasi. Oke, jadi silakan teman-teman bisa langsung masukkan saja sesuai dengan judulnya ya, judul di setiap itemnya. Jadi ini adalah data sum. Nah, data sum ini ada 7 faktor yang mulai dari MTA sampai ke CU. Jadi mulai dari MTA sampai CU ada 7 faktor. Silakan teman-teman coba analisis apakah data yang sudah kami siapkan di sini mengkonfirmasi ada 7 faktor itu atau tidak, dan apakah sudah mengelompok, dan apakah setiap itemnya itu sudah valid atau belum. Ya, dilihat dari nilai faktor lebihnya. Ya, silakan dicoba. Hanya perlu untuk 1 kali analisis ya. Karena kita konfirmasinya MTA, OM dan seterusnya ini masuk ke dalam variabel sum atau tidak. Kalau yang tadi kan ada PSTE dan kalau ini kan ada. Bagaimana interpretasinya? Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan hasil analisisnya tadi, Bang? Silakan. Ya, silakan Mas Ahmad. Sepertinya teman-teman sangat mempercayakannya. Maju. Ditemani Mas Ahmad. Ayo ganmul, duo ganmul. Jadinya sendiri. Jadi untuk hasil interpretasinya pertama kan ada uji KMO dan Bartlett. Uji Bartlett untuk KMO itu menguji kecukupan sampel, mana di sini didapatkan nilainya 0,912 kan kriterianya lebih dari 0,5. Berarti item yang dianalisis sudah memenuhi kecukupan sampel. Kemudian ada Bartlett dengan nilai signifikannya 0,000, ini kurang dari 0,005. Jadi ini memenuhi hipotesis. Jadi karena kurang dari 0,05, kita menerima hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan antara item dengan matriks identitas. Kemudian masuk ke anti-image, bagian anti-image correlation dengan ada tanda huruf A ini dengan dibaca secara diagonal, di mana setiap nilai dari item indikator itu melebihi open mindedness, itu dia juga masuk ke indikator 2, sama-sama berkumpul ke indikator 2. Lalu ada skepticism masuk sama-sama ke indikator 6. Kemudian ada rationality itu masuk ke indikator 7. Lalu objectivity masuk ke indikator 5. Kemudian indikator 3. Lalu ada curiosity masuk ke indikator 4. Jadi itemnya ini sebenarnya bisa digunakan karena sudah masing-masing indikator atau berkumpul di satu indikator yang sama. Sesuai dengan kisi-kisi. Oke, sesuai dengan kisi-kisi ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Berikan terus. Teman-teman, adakah yang merasa aneh dengan hasil faktor loadingnya di sini? Ada yang aneh nggak? Ada yang. Oke, ada yang minusnya di bawah ya. Untuk yang curiosity, dan ini minusnya cukup besar, ya. Baik, jadi ini termasuk ke penelitian.
ya. Karena ketika kita membuat skala itu kan ada item positif dan ada item negatif. Nah, teman-teman harus hati-hati di situ, ya. Hati-hati dalam memberikan skor untuk item positif dan item negatif. Masih ingat ya untuk item seterusnya ya. Hati-hati di scoringnya. Ya, kalau positif berarti kan sangat setuju ini skornya 4 ya. Kemudian setuju 3, 2, 1. Sedangkan kalau yang negatif berarti dibalik. Ya kan? Nah, kenapa kemudian di sini muncul nilainya negatif dan nilainya besar? Ternyata setelah dicek kembali ketika melakukan scoring itu item tersebut terbalik. Ya. Jadi seharusnya scoringnya adalah mungkin itemnya harusnya negatif ya 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata di ketika merekap menggunakannya adalah yang positif, yang panduan positif. Sehingga kalau teman-teman nanti memperoleh hasil analisisnya kok ada yang hasilnya faktor loading negatif dan itu cukup besar, silakan dicek scoring. Ya, jadi kami sengaja memberikan data ini ya agar mengingatkan teman-teman dalam memberikan scoring. Baik, mungkin itu ya. Ada lagi mungkin yang bisa ditanyakan dari sini? Ada yang terletak di 2 indikator. Oke, ada yang terletak di 2 faktor, ya. Misalnya untuk MTA 5 dan MTA 6. Di sini muncul di faktor 1 dan faktor 4. Artinya item 5 ya, MTA 5 dan MTA 6. Jadi artinya item MTA 5 dan MTA 6 ini bisa mengukur di faktor 1 dan faktor 4. Tetapi yang kita gunakan di sini tetap di faktor 1. Karena apa? Karena nilai faktor loadingnya lebih besar dibandingkan yang faktor 1. Jadi kita tetap gunakan yang di faktor MT. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, yang ini kelihatannya mudah untuk memahaminya ya. Karena analisisnya kami sudah melakukan secara berulang-ulang. Mungkin ada beberapa kali ya, mungkin puluhan kali ada. Dan datanya cukup banyak. Ya. Datanya tadi totalnya ada berapa? Ada 600 sekian, padahal jumlah itemnya hanya 33. Kalau tidak salah ya, ada 30. Jadi asiknya pengembangan instrumen ya. Asiknya penelitian pengembangan instrumen adalah di analisis. Sehingga tipsnya apa? Tipsnya ketika teman-teman nanti mengumpulkan data untuk faktor analisis, silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi lebih baik kita mereduksi data, kita memilah-milah data dibandingkan nanti kita harus menambah di akhir. Begitu ya. Baik, mungkin itu untuk faktor analisis hari ini. Sebelum saya akhiri, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh untuk faktor analisis hari ini? Bagaimana kita menentukan validitas konvergen? Nilai apa yang harus kita lihat? Oke, nilai dari faktor loading. Ya, karena nilai faktor loading ini adalah acuan kita untuk menentukan item mana yang dapat kita gunakan untuk mengunggulkan data penelitian atau tidak ya. Oke, untuk kegiatan berikutnya kita sebetulnya masih ada validitas diskriminan. Diskriminan tidak kita lakukan ya. Validitas konvergen dan nilai reliabilitas. Dan karena kemarin minggu lalu kan libur ya kuliahnya. Oke, tadi saya ada diskusi sedikit dengan teman kalian. Kalau kita laksanakan nanti sore apakah memungkinkan? Berlatih lagi di rumah ya untuk faktor analisis. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.